Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Raffi Trinata dengan NIM 240990. Di sini saya akan mempresentasikan tentang memaparkan tentang hasil kinerja saya dari 3 soal. Yang pertama itu ada soal satu atau latihan satu pada mata kuliah jaringan komputer. Di sini saya akan memaparkan pertama itu kan diberikan alamat jaringan 192.168.10.0/24. Nah, di sini tuh saya mau bagi-bagi sesuai dengan kebutuhan hostnya yang A tuh 50, yang B 25, yang C 10, D 5, dan PTP routernya 2. Dan urutkan kebutuhan host dari terbesar ke terkecil. Langkah-langkah yang pertama tuh ya dari 50, 25, 10 ke 25 dengan PTP router 2. Nah, ini ada alokasi IP-nya, ini ada kebutuhannya, prefixnya, subnet masknya, network address-nya, range IP, broadcast, dan usable host. Bisa dilihat ya di sini. Dan ini ada skemanya. Skemanya tuh ada di ini ya, bisa dilihat ya. Saya menggunakan buah router dan switch 4 dengan 4 visi. Nah, dari hasil perancangan ini, pembagian alamat IP dengan metode FLSM mampu mengoptimalkan penggunaan alamat jaringan 192.168.10.0/24 sesuai kebutuhan masing-masing bagian jaringan. Bisa dilihat gitu ya, ini ada pembuktiannya gitu ya. Ini sudah terhubung semuanya. Selanjutnya saya akan masuk ke latihan 2 dan 3. Nah, latihan 2 dan 3 tuh soalnya tuh kan suatu perusahaan memiliki cabang di beberapa kota. IP yang diberikan oleh ISP itu adalah 19.2.198.19.0/24. Nah, diketahui itu Surabaya itu 10 karyawan, Semarang itu 58 karyawan, Yogyakarta itu 10 karyawan, Jakarta 26 karyawan. Nah, bisa dilihat gitu ya. Ini tuh kebutuhannya, subnet hostnya, rentang hostnya, keterangannya. Nah, selanjutnya tuh berikut ada topologinya. Topologinya tuh karena kenapa Semarang di tengah tuh karena Semarang tuh berada di titik pusat gitu ya. Saya jadikan titik pusat. Nah, di sini tuh bisa dilihat gitu ya, sudah terhubung semuanya. Udah terhubung semuanya. Oh iya, satu lagi gitu ya. Nah, di sini tuh tentukan jumlah bit host yang dibutuhkan. Mohon maaf, terlewat. Nah, di sini tuh ada 58 host yang membutuhkan minimal 64 alamat dengan subnet mask 126. Nah, untuk yang 26 host itu membutuhkan minimal 32 alamat dengan subnet mask 127. Sedangkan untuk yang 10 host itu butuh minimal 16 alamat subnet mask 28. Nah, untuk Surabaya dan Yogyakarta itu sama ya. Surabaya dan Yogyakarta. Makanya saya taruh di atas dan di bawah. Nah, ini bisa dilihat IP address-nya. Nah, kesimpulannya tuh dengan FLSM itu pembagian IP menjadi lebih efisien. Setiap kota mendapatkan jumlah IP yang sesuai tanpa pemborosan. Jaringan juga lebih mudah diatur karena setiap subnet terpisah dengan jelas. Oke, ini ya sasi router, network address sudah bisa dilihat gitu ya terhubung pembuktiannya. Selanjutnya itu ada latihan 3. Latihan 3 tuh saya diberikan IP dengan 172.16.0.0/16 dengan kebutuhan host setiap departemen. Ada departemen A dengan 10.000 host dan departemen B
500 host, dan departemen C 100 host dengan ruang server 2 host. Bisa dilihat gitu ya di tabel ini kebutuhan-kebutuhannya dari subnet, satu network ID-nya, subnet mask, rentang host, dan keterangannya. Nah, jadi yang pertama tuh urutkan gitu ya berdasarkan jumlah host terbesar. Misal dari kan yang terbesar tuh dari departemen A kan 1000 host, 500 sampai 100 host. Nah, yang selanjutnya tuh kita menentukan subnet mask yang sesuai. Nah, yang A tuh kan butuh 1024 alamat. Itu subnet masknya tuh 122, termasuk service 22. Nah, yang 512 tuh itu termasuk dengan subnext 23. Yang 128 tuh termasuk ke subnext 25. Nah, eh, server tuh cukup eh, slide 30 untuk 2 alamat. Alamat yang 10 tuh. Nah, kesimpulannya tuh dari sini dengan metode FSLM jaringan besar seperti 172.16.00/16 bisa dibagi menjadi subnet kecil yang sesuai dengan kebutuhan. Tidak ada pemborosan IP dan tiap departemen bisa dikonfigurasi secara mandiri tanpa gangguan antar jaringan. Ini bisa dilihat gitu ya pembuktiannya, konfigurasinya successful semua, dan ini ada static routernya bisa dilihat. Oke, sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kurang dan salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.